Di sini saya akan menjelaskan apa itu kegagalan pasar. Kegagalan pasar adalah suatu kondisi di mana pasar mengalami kegagalan dalam menyediakan kebutuhan secara efisien atau ketimpangan antara produsen dan konsumen. Dalam hal ini, mekanisme pasar yang tidak efisien akan menyebabkan kebutuhan pasar yang dihasilkan menjadi lebih banyak atau lebih sedikit. Adapun faktor penyebab kegagalan pasar, yang pertama monopoli dan oligopoli. Kemudian yang kedua, rekayasa permintaan atau bai'in najas. Yang ketiga, rekayasa penawaran atau ihtikar. Yang keempat, penipuan atau tadlis. Yang kelima, eksternalitas. Dan yang keenam, adanya kegagalan informasi. Adapun solusi pemerintah dalam mengatasi kegagalan pasar, yang pertama, menyediakan barang dan jasa untuk publik. Kemudian yang kedua, penempatan pajak atas barang-barang tertentu. Kemudian yang ketiga, memberikan subsidi. Sekian, terima kasih. Saya Muhammad Khairul Amri akan menjelaskan tentang horor atau tahrir. Horor atau tahrir adalah istilah dalam kajian hukum Islam yang berarti keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Tahrir terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, tahrir kuantitas, yaitu transaksi jual beli yang kuantitas barangnya masih belum jelas atau istilah lainnya sistem ijon. Yang kedua, tahrir kualitas, yaitu transaksi yang jual beli yang kualitas barangnya masih belum jelas, contohnya jual beli bayi sapi yang masih dalam kandungan. Yang ketiga, tahrir harga, yaitu tahrir yang terjadi ketika terdapat 2 harga di dalam satu akad yang mana kuantitas dan kualitasnya yang sama. Yang keempat, tahrir waktu penyerahan, yaitu tahrir yang terjadi ketika barang yang ditransaksikan tidak diketahui keberadaannya baik oleh penjual maupun pembeli. Monopoli dan oligopoli. Monopoli merupakan suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu produsen yang menguasai pasar. Dengan kata lain, satu penjual menguasai segala jenis penawaran. Dalam kegiatan ekonomi, monopoli memiliki dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Bahwasannya monopoli dalam Islam diperbolehkan dengan ketentuan bahwa perilaku tersebut tidak merugikan kepentingan umum. Sebab Islam memperbolehkan siapapun berusaha sesuai prinsip kebebasan ekonomi tanpa melihat apakah dia satu-satunya produsen atau monopoli dan produsen lain. Dan oligopoli merupakan salah satu bentuk usaha yang menikmati laba normal di bawah tingkat maksimal dengan menetapkan harga jual yang terbatas sehingga menyebabkan kompetensi harga di antara perilaku usaha yang melakukan praktik oligopoli menjadi tidak ada. Oligopoli salah satu bentuk persaingan yang tidak sempurna di mana hanya terdapat beberapa produsen atau penjual dengan banyak pembeli di pasar. Baiklah, selanjutnya adalah eksternalitas. Eksternalitas adalah biaya yang harus ditanggung atau manfaat tidak langsung yang diberikan dari suatu pihak akibat aktivitas ekonomi. Contoh dari eksternalitas yaitu pencemaran udara yang mengganggu kesehatan dan lingkungan, dan semua itu harus ditanggung oleh masyarakat sendiri karena perusahaan listrik yang membangun pembangkit listriknya dekat dengan pemukiman penduduk. Terdapat 5 jenis eksternalitas, yaitu negatif, positif, inframarginal, posisional, dan teknologi. Yang pertama adalah negatif. Eksternalitas negatif adalah aktivitas ekonomi yang menyebabkan dampak negatif pada pihak yang ketiga. Yang kedua adalah positif. Eksternalitas positif adalah aktivitas ekonomi yang menyebabkan dampak positif pada pihak yang ketiga.
Yang ketiga adalah inframarginal. Eksternalitas inframarginal adalah kondisi di mana tidak ada manfaat atau kerugian yang diderita oleh konsumen yang berada pada zona inframarginal. Yang keempat adalah posisional. Eksternalitas posisional terjadi ketika pembelian barang baru dapat mengubah perspektif penilaian suatu barang posisional. Yang kelima adalah teknologi. Eksternalitas teknologi disebabkan oleh munculnya teknologi baru yang mengubah tren produksi. Baiklah, sekian. Terima kasih.